sebuah rencana dan niat yang mulia, yaitu launching pesantren Husnul Khotimah Islamic Senior Living yang insya Allah akan di-launching pada hari ini. Dan ini adalah gagasan yang dikemas oleh Gelora Energi Wakaf, bekerja sama dengan banyak sekali lembaga-lembaga, termasuk salah satunya adalah YBM PLN, Askar Kauni, juga Sahabat Subuh, BPSSI kalau tidak salah, juga dan beberapa lembaga lain, Sinergi Foundation, dan mohon maaf kalau saya belum menyebutkan nanti insya Allah. Dan pada hari ini juga, subhanallah, sudah dihadirkan, semua pembicara kita sudah hadir ada di sini. Saya lihat ada Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin. Assalamualaikum Ustaz. Dan juga ada Imam Syamsi Ali dari New York. Assalamualaikum Imam Munah. Dan insya Allah saya belum lihat, sebentar lagi barangkali bergabung Prof. Din Syamsuddin. Dan acara ini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, diikuti oleh semua peserta dari seluruh Indonesia, 34 provinsi. Dan juga ada peserta dari 5 benua. Jadi ada benua Asia, benua Afrika, Amerika, kemudian Eropa dan Australia. Dan saya ingin menyapa satu persatu dulu, khususnya barangkali boleh dibuka pembicara mic-nya. Host, silakan. Untuk Prof. Didin Hafiduddin dan juga Imam Syamsi Ali. Assalamualaikum Imam Syamsi Ali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Posisi ada di New York atau di Indonesia? Ini lagi di New York sekarang. Masya Allah. Jam berapa? Jadi tengah malam dong sekarang, Ustaz? Ya, baru setengah 11 lewat. Oh, setengah 11. Ya. Tapi memang Imam Syamsi Ali ini pendekar, jadi meskipun setengah 11 lewat masih segar ya, Ustaz ya? Insya Allah. Baik, insya Allah nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Imam Syamsi Ali dan saya akan menyapa Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih sudah bergabung. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kabarnya lagi nggak enak badan, Kiai? Iya, biasalah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan semua yang sakit, wabil khusus Kiai Haji Didin Hafiduddin. Amin. Amin. Ustaz Syamsi, gimana kabar? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. 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 Khair. Masya Allah. Ya Allah. Aku insya Allah. Amin. Baik. Terima kasih banyak. Sekarang kita akan menyapa saudara-saudara kita dari 5 benua. Jadi 5 benua perwakilan dari Afrika kayaknya. Ini ada dari Mesir, ada Bapak Jundi dan Ustadz Jamaluddin. Ustadz Jamal, dipersilakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz Jamal. Soundnya barangkali nggak kedengeran ya, sinyalnya. Sekarang saya akan menyapa dari Australia, Pak Nirwan Kamarudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapakah di Australia sekarang? Jam 12.45 Ustaz. Oh, ya. Sudah zuhur belum? Udah Ustaz, sudah zuhur. 12 ini Ustaz. 12.45 siang tapi kan? Iya, siang Ustaz, benar Ustaz. Iya, itu soalnya latar belakangnya gelap begitu ya. Oh, wallpapernya. Salam keluarga. Sama-sama, dan Nirwan. Ya, sama Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dan perwakilan Amerika ada Ustadz Syamsi Ali barangkali atau ada yang lain mungkin host saya belum kenal. Salam. Ada namanya Ibu Yasmin saya lihat ikut. Bu Yasmin. Insya Allah. Yang manakah Bu Yasmin? Kalau dibuka. Ya, nggak apa-apa. Mumpung belum mulai. Baru kenal-kenalkan. Assalamualaikum Ustaz Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota host juga nih yang Allah, bener ikut ngapal Quran? Ya, hafal Al-Quran dengan sekarang Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Sudah berapa lama ikut host? Oh, udah mau setahun. Masya Allah. Posisi di Amerika di mana? Sama dengan Imam Syamsi? New York. New York Masya Allah. juga, Ustaz. Siap, ya, siap. Banyak dia dari New York anggota itu. Ada host. Juga ada 4 orang host juga 133, 146.
Insyaallah. Banyak Ustaz. Siap. Dan baik, terima kasih banyak Bu Yasmin. Kita akan Iya, ke sama-sama. Eropa. Siapakah di Eropa ini? Di Eropa ada Ibu Diah Nahdiyati dari Frankfurt. Sudah bergabung atau belum? Ibu Diah Nahdiyati. Kalau belum, saya persilakan ke Asia. Ada Pak Faris Hamdi. Sudah bergabungkah Pak Faris Hamdi? Insya Allah Bu Yasmin sama Bapak, Masya Allah, belum tidur ya kan? Insya Allah, mohon maaf ganggu. Baik, saya kira ini sudah 10 menit waktunya dan kita akan siap-siap menerima pemaparan pembuka dari Profesor Kiai Haji. Beliau akan sampaikan kepada kita tentang materi berjudul, sebentar saya ketahanan keluarga muslim. Prof. Didin Hafiduddin, apakah sudah siap belum? Terima kasih ya. Sepertinya sedang terima telepon. Dan Ibu Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadinya saya ingin menyapa semua peserta yang hadir karena ini adalah dari 5 benua dan juga 34 provinsi di seluruh Indonesia dan juga diikuti oleh kawan-kawan dari banyak negara. Dan alhamdulillah pada penghujung acara ini insya Allah karena ini launching pesantren pertama yang dihadiri oleh 5 benua dan 34 provinsi, insya Allah nanti akan bergabung bersama kita Bapak Jaya Suprana. Beliau dari Museum Rekor Indonesia dan beliau akan memberikan launching pesantren Husnul Khotimah ini mendapatkan rekor muri. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan insya Allah ini juga selain adalah sebuah pijakan pertama, fondasi pertama buat pesantren ini langsung mendapatkan muri. Supaya tambah berkah, kita akan mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang waktu saya akan berikan kepada Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin. Beliau akan menyampaikan ketahanan keluarga muslim dan waktunya dipersilakan buat Kiai. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Din Samsudin kalau sudah hadir. Kemudian imam kita semuanya, Imam Syamsi Ali yang jauh-jauh akan memberikan tausiah kepada kita dari Amerika. Ustadz Bobby yang seorang ustadz yang sangat kreatif, inovatif dengan berbagai macam program kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian Pak Heri juga yang luar biasa dedikasinya. Kemudian para jamaah, para tokoh yang hadir dari berbagai daerah dan berbagai benua. Mudah-mudahan silaturahmi kita, pertemuan kita pada pagi hari ini, waktu Indonesia bagian Barat, pertemuan yang penuh dengan keberkahan, pertemuan yang penuh dengan kemanfaatan, dan pertemuan yang penuh dengan kemaslahatan. Salah satu momen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya lihat ini merupakan salah satu hikmah positif dari COVID-19, walaupun banyak juga masalah-masalah yang diakibatkannya, tetapi sebagai muslim, sebagai seorang mukmin, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di balik COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini ada berbagai macam hikmah. Di antara hikmahnya itu adalah narasi yang selalu diungkapkan beberapa bulan yang lalu sampai sekarang, yaitu narasi bekerja di rumah, ya belajar di rumah, bahkan juga ibadah di rumah. Walaupun narasi ini pada awalnya sangat memberatkan hati kita, tidak akrab dengan telinga kita, tapi ternyata Allah sedang mendidik kepada kita bahwa jangan lupakan salah satu lingkungan pendidikan yang sangat penting
dan menentukan masa depan umat dan bangsa. Masa depan generasi umat Islam, yaitu lingkungan keluarga. Karena keluarga itu sesungguhnya adalah lingkungan pertama pendidikan, dengan orang tua sebagai gurunya. Rasulullah SAW mengamanahkan langsung pendidikan anak-anak itu kepada keluarga, kepada orang tua. Bahkan juga sangat tergantung pada keluarga. Apakah akan dijadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid, siapapun dia. Kullu mauludi yuladu alal fitrah fa'abawahu. Fa'abawahu, maka tergantung pada kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya madrasah yang pertama yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita tetap pelihara eksistensinya, keberadaannya, dan kekuatannya adalah lingkungan pendidikan keluarga. Dari keluarga yang baik, insya Allah akan melahirkan komunitas yang baik. Bahkan juga bangsa ini, baik dan buruknya sangat tergantung pada baik buruknya keluarga. Keluarga adalah institusi sosial yang paling kecil, tetapi akan punya pengaruh yang sangat luas bagi institusi sosial yang lebih besar, masyarakat dan bangsa kita. Jangan berharap bangsa akan baik kalau seandainya keluarga tidak baik. Jangan berharap bangsa akan sukses kalau kita tidak mensukseskan pendidikan anak-anak di dalam keluarga kita. Kalau kita tidak mengenalkan tauhid, kalau kita tidak mengenalkan ajaran Islam, kalau kita tidak membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang positif di dalam keluarga. Jadi ketahanan keluarga itu ada sesuatu yang sangat penting dan urgent bagi kita. Pada saat yang sama kita mengetahui sebelum terjadi COVID-19 ini, bagaimana gerakan-gerakan yang sangat kuat untuk menghancurkan rumah tangga, terutama rumah tangga Islam. Gerakan-gerakan yang dibiayai dengan biaya yang sangat luar biasa, menghancurkan keluarga-keluarga muslim. Gerakan LGBT saya kira sebagai sebuah contoh. Itu sebuah gerakan sebenarnya, sebuah intervensi pemikiran, bahkan juga intervensi tindakan, agar umat Islam tidak lagi mempertahankan keluarganya secara utuh. Tidak lagi menjadikan pernikahan yang sah sebagai pintu gerbang membangun sebuah keluarga yang sakinah, keluarga yang baik, keluarga yang bermanfaat. Ya, tetapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita disuruh kembali back to home, kembali ke rumah. Ya, untuk apa? Untuk menjadikan rumah sebagai bagian penting dalam proses pembangunan bangsa dan negara ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya muliakan, surat At-Tahrim adalah surat yang berkaitan dengan keluarga. Ya, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Di situ ada ayat yang sangat terkenal, yaitu surat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jaga dan pelihara diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari berbagai macam perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan yang akan menyebabkan kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian pada ayat berikutnya, setelah Allah Subhanahu menjelaskan tentang pentingnya peranan keluarga, ada sebuah ayat yang memerintahkan kepada Nabi, ya, tetapi juga baik orang muslimin, tentang yang berkaitan dengan masalah jihad. Jadi artinya semangat jihad, semangat berbuat yang terbaik buat agama, itu juga dilahirkan semangat itu dari dalam keluarga. Makanya keluarga itu sangat penting. Bagaimana kita semua seorang tua memperhatikan, ya, masalah yang berkaitan dengan keberpihakan pada ajaran Islam, keberpihakan pada kebaikan, ya, keberpihakan pada hal yang positif, pada tanggung jawab sosial, itu berasal dari keluarga. Oleh karena itu, salah satu hikmah yang harus kita ambil dan harus kita pertahankan adalah masalah ketahanan keluarga ini. Mudah-mudahan dengan ketahanan keluarga yang terus-menerus kita bangun bersama, akan menjadikan bangsa dan negara lebih baik. Saya yakin di situ modalnya. Ini yang sering terlupakan. Apakah kita pernah berjamaah di dalam keluarga sebelum ada narasi sholat di rumah, sebelum ada narasi bekerja di rumah? Apakah kita pernah misalnya membaca Quran bersama? Bapak, ibu, suami, istri, dan anak yang saling menyimak, saling mendengar, saling membaca Al-Quran. Apakah kita pernah melakukannya? Jangan-jangan tidak pernah. Apakah kita pernah jadi imam sebagai suami dengan makmumnya istri dan anak-anak? Mungkin juga. Ada yang baru pertama kali ini
yang menjadi khotib misalnya ya, dengan apa? Dengan jamaahnya adalah istri dan anak-anaknya. Ternyata memang juga sesuatu yang sangat indah. Kita merasakan sebuah keindahan, sebuah kenikmatan ketika kita keluarga kita, keluarga yang sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ruku sujud bersama-sama. Ya, sama-sama bacaannya Al-Qur'anul Karim. Karena bacaan Al-Quran itu akan menyentuh perasaan kita, menyentuh emosi kita, menghantarkan kita pada kebaikan. Saya tetap yakin bahwa husnul khotimah itu harus dimulai dari keluarga. Imam Ghazali mengatakan bahwa fasadul intiha bi fasadil ibtida. Ya, bahwa rusaknya di akhir, su'ul khotimah, ya, itu terjadi karena rusaknya di awal, pada umumnya. Meskipun ada exception, ada pengecualian, ada illah. Ya, dalam kondisi tertentu ada orang yang rusak tapi kemudian ujungnya baik. Tapi pada umumnya kata beliau, fasadul intiha bi fasadil ibtida. Ya, hancurnya di akhir kehidupan kita karena hancurnya di awal. Hancurnya di awal itu dalam keluarga sebenarnya tidak pernah mendapatkan sentuhan-sentuhan tauhid. Dan beliau mengatakan salahul intiha bi salahil ibtida. Bahwa kebaikan ya di ujung kehidupan itu bermula dari kebaikan yang ditanamkan pada waktu dalam keluarga. Jadi kalau kita berbicara husnul khotimah yang sekarang akan diresmikan pesantrennya, sebenarnya ada hal yang sangat menarik. Bahwa husnul khotimah yang merupakan cita-cita kita semuanya, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khotimah, ujung kehidupan yang indah, yang kami mampu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah ketika nyawa kita akan dicabut Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terakhir itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itu adalah sebenarnya dibina dari awal, ya. Nah, demikian pula ketika kita tidak sempat naudzubillah min dzalik mengucapkan kalimat tauhid, itu juga dimulai dari awal meskipun sekali lagi kata beliau selalu ada pengecualian. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi Covid-19 ini. Kemudian juga kita terus berbuat yang terbaik, membangun ketahanan keluarga, kemudian juga membangun ketahanan institusi yang kita miliki, pesantren kah itu, masjid kah itu, dan lain sebagainya. Dan mari jangan lupa satu, yaitu kita biasakan diri kita, keluarga kita, untuk melaksanakan wakaf. Karena wakaf itu adalah amal jariah yang akan mengalirkan pahala kepada kita semuanya. Infak yang terbaik itu adalah wakaf. Artinya kita memberikan sesuatu yang berguna, ya, yang kita cintai, sangat berguna bagi masyarakat, bagi umat dan bangsa. Kita sangat mencintainya. Seperti apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, tidak akan pernah mendapatkan surga sehingga kalian mau menginfakkan. Ya, dalam berbagai macam penjelasan tafsir, hatta tunfiqu itu adalah maknanya berinfak. Mimma tuhibbun, dengan sesuatu yang kalian cintai. Mudah-mudahan pertemuan silaturahmi kita pada pagi hari ini akan pertemuan yang menguatkan kita untuk terus punya komitmen istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam amal soleh. Demikian, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Kiai atas tausiahnya. Dan kalau boleh sedikit tanya jawab, boleh nggak Pak Kiai? Masih ada waktu? Boleh lah, boleh. Allah. Buat kawan-kawan yang mau bertanya, silakan raise hand. Nanti moderator akan buka. Dan sambil menunggu kawan-kawan yang akan bertanya, saya ingin menyampaikan dulu barangkali kepada Pak Kiai Didin. Saya ingin menyampaikan pertanyaan. Biasanya Pak Kiai, ini banyak di masyarakat kita. Jadi dari kecil sibuk dengan belajar, sekolah sampai kuliah, kemudian pekerjaan, bahkan sampai pensiun. Setelah usia pensiun baru sadar belum bisa baca Al-Quran, Pak Kiai. Nah, jadi minta tausiah tambahan sedikit arahannya, kira-kira bagi mereka yang merasa diri sudah usia terbuang banyak, tapi belum banyak amal ibadah yang dilakukan, bahkan ngaji pun belum bisa. Kira-kira amal apa yang bisa dikerjakan untuk bisa mengejar ketertinggalan itu? Silakan Pak Kiai. Iya. Yang namanya belajar kan tidak ada waktunya ya.
Kita sudah mengenal itu, bahwa bagi ajaran Islam, bagi orang Islam, belajar itu adalah sepanjang masa. Minal mahdi ilal lahdi. Oleh karena itu, kalau sekarang walaupun usia kita sudah tua misalnya, ya di atas kepala 6, tapi tetap tidak boleh berputus asa dalam belajar. Kita tetap terus belajar Al-Quran walaupun belum bisa. Karena Nabi mengatakan orang yang terbaik itu sebenarnya hanya 2. Orang yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Hanya itu. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah manhajul hayah, kurikulum kehidupan kita. Bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta, anugerah cinta, kasih sayang dari Allah, maka salah satunya dekatlah dengan Al-Quran. Asmaul Husna yang 99 nama Allah yang baik yang dipergunakan untuk mengajarkan Quran itu adalah Ar-Rahman, bukan yang lain, bukan nama yang lain. Ar-Rahman, Allamal Quran. Artinya kasih sayang Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita bermuamalah dengan Quran, dekat dengan Al-Quran, belajar membaca, kemudian kita terus melakukan tartil ya setiap saat, kemudian juga sambil memahami kandungannya, kemudian berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sebenarnya kita sedang mengundang rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagi pembelajar Quran tidak pernah ada kata putus asa. Ya, karena memang kita dilarang putus asa. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Yusuf diungkapkan bahwa tidaklah berputus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Fa'innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Kalian tidak boleh berputus asa dalam menggapai rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena tidak ada yang berputus asa dalam mendapatkan rahmat Allah kecuali orang-orang yang tidak beriman. Jadi bukti kita istiqomah dalam keimanan, salah satunya terus kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu jangan lupa mencerdaskan. Ya, sudah banyak sekarang di kampus-kampus terkemuka. Ya, anak-anak yang cum laude, bahkan yang summa cum laude, yang nilainya 4,0. Mereka adalah mahasiswa yang sudah hafal sebagian Al-Quran. Ada yang 20 juz, ya, ada yang 25 juz, bahkan juga ada yang 30 juz. Nah sekarang tinggal bagaimana mengarahkan mereka dengan rohnya Quran. Supaya betul-betul mereka itu adalah duta-duta Al-Quran. Mereka adalah Al-Quran yamshi, the walking Quran, ya, Quran yang berjalan. Nah, itu yang perlu kita perbanyak sekarang. Ya, sehingga generasi mendatang, generasi yang lebih baik itu sebenarnya kan generasi Quran. Ya, generasi yang mampu membangun peradaban, ya, oleh Said Qutb di dalam Ma'alimun fit Thariq dikatakan bahwa mereka itulah jailun Qur'aniyun faridun, generasi Quran yang utama. Jadi tidak ada cara bagi kita untuk membangun peradaban Islam ini ke depan kecuali kita semakin akrab dengan Al-Quranul Karim. Begitu Ustaz Bobi. Baik, jazakumullah, luar biasa. Sambil tersenyum. Pertanyaan singkat, jawabannya panjang sekali dari Profesor Kiai Haji Dini Hafidin. Jazakumullah Kiai. Dan lihat tuh, jadi saya bertanya tentang bagaimana orang yang lanjut usia belum bisa baca Quran, jangan putus asa, karena manusia yang terbaik adalah orang yang senantiasa belajar mengajar Al-Quran. Jadi dari mulai kecil sampai husnul khotimah, insya Allah Pak Kiai ya, kita terus bersama Al-Quran. Amin. Insya Allah. Dan jazakumullah Pak Kiai Didin, mohon masih sebentar bersama kami, dan barangkali Pak Kiai dan semua peserta acara launching pesantren Husnul Khotimah ini pengen tahu, bagaimana sih lokasi pesantren Husnul Khotimah yang ada di Joglo, Desa Cebrem, Cisarua, Kabupaten Bogor. Berikut ini tayangannya. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa ini lahan saya lepas untuk Pondok Pesantren Husnul Khotimah? Yang pertama, saya membaca rencana program Pesantren Husnul Khotimah sangat bagus sekali untuk umat Islam, untuk bangsa ini. Dan saya melihat Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini diperlukan sekali
diperlukan sekali oleh umat ini, oleh bangsa ini, dan ini lahan sangat mendukung sekali, sangat mendukung untuk dijadikan tempat untuk Pondok Pesantren Husnul Khatimah ini. Memerlukan lahan untuk pertanian gitu ya, untuk apalagi kegiatan-kegiatan yang lain, kan ini pandangannya ini tempat sangat nomor wahid ini. Banyak yang berminat ini ke lahan ini, tapi saya dengan jujur demi Allah, saya nggak akan saya berikan, saya bilang, untuk selain yang untuk kepentingan umat. Jadi saya melihat ini cocok sekali ketika saya ingin mau melepas ini tanah, memang betul-betul untuk kepentingan umat Islam. Dan saya yakin ini sampai hari kiamat bermanfaat buat umat Islam. Jadi anak-anak di sini ya, tim Piatu Duafa ini banyak sekali. Ini kan harus ada apa ya, tempat untuk belajar bertani gitu ya, bahkan mungkin untuk rekreasi para donatur. Jadi ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, terutama Pak Haji Heri ini yang sudah berkomunikasi dengan saya, alhamdulillah, sehingga insya Allah ini tanah yang kurang lebih luasnya ini tanah 1,5 hektar, 2 hektar. Jadi ini cukuplah insya Allah untuk kepentingan umat, insya Allah, untuk kegiatan umat, untuk mengedukasi umat di sini, insya Allah cukup, dan sangat luar biasa ini, sangat bagus sekali. Terima kasih banyak Adik. Pak Profesor Kiai Didin dan semua sahabat-sahabat yang nonton tayangan tadi, Masya Allah, saya ingin kasih tahu Pak Kiai, itu di atas Taman Safari, kemudian di atasnya lagi ada pesantren YBMPL Entursina, masih naik lagi itu, jadi kira-kira 50 meter lagi. Jadi kalau dari atas sana, pemandangan Sentul, Bogor, Jakarta semuanya kelihatan. Jadi mudah-mudahan itu lebih cepat sampai ke surga, insya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Jadi saya ingin ajak kepada semua sahabat-sahabat, yuk kita ikutan. Dari insya Allah lahannya adalah 1 hektar, dan nanti pada akhir acara kita akan lakukan lelang wakaf, berapapun insya Allah kita wakafkan. Tadi Pak Kiai Didin sudah sampaikan bahwa sesungguhnya harta yang terbaik yang kita berikan itu akan kekal selamanya. Surat 3 ayat 92, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Didin Hafiduddin. Pak Kiai, ini di chat ada satu pertanyaan dari Palah Mudin, boleh kira-kira? Boleh. Saya akan bacakan. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya kepada Profesor Didin. Orang tua sebagai guru, apa saja yang wajib dan harus diajarkan orang tua kepada anak? Karena ada orang tua yang tidak punya basic agama, tidak bisa mengaji dan lain-lain. Apakah orang tua berdosa tidak mengajarkan itu kepada anaknya? Silakan Pak Kiai. Pertama, hadis itu menjelaskan tanggung jawab ya. Bahwa tanggung jawab mendidik itu sebenarnya tanggung jawab orang tua. Meskipun di dalam implementasinya bisa saja kita minta bantuan pada yang lain, pada guru yang lebih ahli. Tapi jangan kita punya anggapan dengan kita mengundang para guru yang lebih ahli, kemudian kita merasa bebas tanggung jawab kita. Tetap tanggung jawab ada pada kita. Ya, pada abawahu, pada kedua orang tuanya. Nah sekarang persoalannya pendidikan apa? Kita melihat bahwa menurut Yusuf Qaradawi itu ilmu agama itu ada 2 macam. Pertama ada ilmu yang bersifat fardu ain, yang kedua bersifat fardu kifayah. Nah fardu ain itu seyogianya itu diberikan oleh orang tua, kewajiban orang tua. Apa fardu ain itu? Yang pertama adalah yang berkaitan dengan ibadah, ya, dengan sholat, dengan puasa, hal-hal berkaitan dengan ibadah mahdoh. Itu fardu ain. Itu kewajiban orang tua sebenarnya. Kalau orang tua mengundang guru yang lain silahkan, tapi tetap kewajiban pada orang tua. Yang akhlakul karimah, itu kewajiban orang tua, mendidik akhlak, mendidik moral, tanggung jawab, memberi contoh. Ya, kemudian yang ketiga adalah Al-Qur'anul Karim. Ternyata bacaan Quran itu kewajiban orang tua. Ya, kewajiban orang tua. Makanya kan di dalam sebuah hadis dikatakan adibu auladakum bisalasi khisalin. Didiklah anak-anak kamu sekalian itu dengan 3 hal. Pertama adalah hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi, wa hubbi ahli baiti, dan cinta pada
pada keluarganya, pada sahabatnya, wa qiraatil Quran, dan membaca Quran. Jadi kewajiban dari orang tua. Nah, kemudian kalau itu sudah bisa dilaksanakan di rumah, maka sudah selesai dia fardu ainnya, baru adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pembangunan umat, itu fardu kifayah. Sesuai dengan bidang masing-masing, kedokteran, kesehatan, pertanian. Tapi kalau yang berkaitan dengan fardu ain, ya, yang tujuannya membentuk syakhsiyah Islamiyah, itu menjadi kewajiban dari para orang tua. Begitu, Pak. Itu antara lain yang penjelasan di dalam sebuah kitab namanya adalah Ar-Rasul wal Ilmu, yang sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, ilmu dalam perspektif sunnah. Ya, itu antara lain ilmu itu dua macam. Begitu, Ustaz Robi. Ya, ini kok ini terus ya. Enggak, ini kok. Nah, ini ya. Ya. Terima kasih banyak, jazakumullah Pak Kiai atas jawabannya. Masya Allah. Dan hari ini saya akan mempersilahkan semua sahabat-sahabat, Bapak Ibu, dan semuanya yang ingin ikutan wakaf Islamic Senior Living Pesantren Husnul Khotimah di Cisarua. Dan moderator akan tampilkan wakafnya ke nomor rekening berikut ini. Dan berapapun insya Allah wakaf kita, insya Allah akan dibelikan tanah di sana, dan Pak Heri Hasanuddin menyampaikan kepada saya bahwa jumlah dana yang diperlukan untuk berdiri pesantren itu sekaligus pembebasan lahannya adalah 7 miliar rupiah. Dan ini laporan kepada Prof. Didin Hafiduddin, waktu tanggal 29 Ramadan kita bikin lelang wakaf untuk pesantren yatim di Cisarua, Putri. Dana 1,2 miliar, alhamdulillah per hari ini sudah ditutup. Alhamdulillah. Jadi sudah selesai, dan ini adalah program kedua Gelora Energi Wakaf. Jadi buat pesantren yatim putrinya Cisarua sudah selesai. Insya Allah sekarang yang buat senior livingnya, buat para orang tua kita, lansia, insya Allah kita akan buatkan. Dan ini adalah nomor rekeningnya di BRI Syariah 1049 567 428. Saya ulang sekali lagi, BRI Syariah 1049 567 428. Dan apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi harta yang abadi, yang akan terus menemani kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ini dijadikan pesantren, dijadikan masjid, dan amal soleh lainnya, insya Allah setiap kali ada orang yang sholat, ruku, sujud, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya mereka kerjakan, pahalanya akan terus Allah sampaikan kepada kita semuanya. Yuk, silahkan bagi kawan-kawan yang mau berwakaf, dan boleh ditransfer, dan nanti bisa konfirmasi di grup chat, di chat room, di Zoom. Demikian barangkali, Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kesempatannya. Dan kali ini kita akan undang Profesor Din Syamsuddin. Jazakumullah Pak Kiai Didin atas kesempatannya. Dan saya lihat ini Prof. Din Syamsuddin sudah siap. Barangkali Prof. Didin Hafiduddin ingin menyapa beliau dulu. Dipersilahkan dulu. Assalamualaikum, Bro Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini mendahului. Kiai Didin Hafiduddin itu Sunda. Kalau Din Syamsuddin tidak harus Sunda. Tidak harus Sunda. Tapi pernah ada seorang ibu nyerotos pakai bahasa Sunda. Saya nggak ngerti. Duh, bukan orang Sunda ya, namanya Din Syamsuddin. Biasa diulang-ulang tuh Sunda. Oh, yang Sunda yang Didin Hafiduddin. Alhamdulillah, Masya Allah, ramai sekali ya. Masya Allah, terima kasih Prof. Din. Yeah. Ini wallpapernya kayaknya pesantren kita di Sumbawa ya? Bukan wallpaper, gambar asli. Oh, gambar asli? Yeah. Masya Allah. Dan insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan Prof. Din Syamsuddin yang akan menyampaikan tema hidup bahagia hingga
husnul khatimah. Oke. Saya persilahkan waktu untuk Prof. Din Samsudin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa syukru lillahi haqqa syukri. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, khususnya Bapak Profesor Dr. Ki Haji Didin Hafiduddin, Ustadz Bobi Herwibowo, dan para pengurus pesantren Husnul Khotimah, dan juga kawan-kawan dari YBM PLN, hadirin dan hadirat, para pemirsa, para jamaah Zoomiyah, rahimakumullah. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mengucapkan rasa syukur dan bahagia dapat bersilaturahim dan ingin menyampaikan tahniah atas berdirinya Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang diperuntukkan bagi para lansia ya, yang insyaallah mengisi akhir hayatnya dengan amal soleh dalam rangka memperoleh husnul khotimah. Husnul khotimah merupakan cita-cita kita semua kaum beriman, yaitu akhir hayat kita, dan ketika kita dijemput oleh al-maut berada dalam keadaan husnul khotimah, bukan sebaliknya sayyul khotimah. Karena tidak sedikit yang dalam akhir hayatnya dan ketika sakratul maut tidak berada pada husnul khotimah, tapi sebaliknya sayyul khotimah. Maka oleh karena itu ada doa yang diajarkan kepada kita, ya ada 1-2 versi, antara lain Allahumma ja'al lana bihusnil khatimah, Allahumma khtim hayatana bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami ini penuh dengan husnul khatimah. Nah, husnul khatimah, akhir yang baik, itu juga beririsan dengan happiness, dengan kebahagiaan. Karena memang ya, cita-cita hidup kita selaku kaum beriman adalah mencapai sa'adatud darain. As-sa'adah fid darain. Konsep as-sa'adah, kebahagiaan fid darain, dalam 2 dunia. Dunia sekarang dan dunia akhirat. Jadi kebahagiaan dunia, di dunia dan di akhirat. Itu juga sebagaimana yang sering kita ucapkan doa sapu jagat itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, konsep as-sa'adah ya, dalam bahasa Arab juga dalam hadis dan Al-Qur'an itu lebih dari sekedar happiness dalam bahasa Inggris ya. Happiness ya, sekarang sudah menjadi salah satu indikator bagi kehidupan sesuatu bangsa, indeks happiness ya. Indeks kebahagiaan dari warga negara tertentu ya, itu lebih bersifat ya, jasmania, fisikal, walaupun ada juga aspek psikologisnya ya. Tapi kalau as-sa'adah, konsep dari Islam ya, itu mengandung arti yang lebih luas dan lebih dalam. Ya, kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani. Tapi ada nuansa kebahagiaan itu kepada suatu suasana kebatinan, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Jadi oleh karena itu ya, kita semua tidak hanya para lansia ya, harus bercita-cita untuk memperoleh husnul khotimah sekaligus sa'adah fid darain. Kebahagiaan di dunia dan
di akhirat. Nah, inilah sebenarnya kita doakan dalam doa umum itu ya, yang dibaca oleh pembaca doa, oleh imam. Ya, saya menemukan bahwa hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, sa'adatud dairin itu ada dalam penggalan doa sebelumnya itu Ustaz Bobby. Kan kita awali ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Itu doa ma'thur dan standar sering kita baca. Baru ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya mencoba menghayati doa itu. Ternyata 8 ayat 8 4 4 2 10 ya. 10 item doa sebelumnya itu menjelaskan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa hasanah fid dunya? Kalau ingin memperoleh hasanah fid dunya, Rabbana atina fid dunya hasanah, 4 yang pertama itu Allahumma nas'aluka salamatan fid din dulu. Kalau mau hasanah fid dunya harus mencapai salamah fid din. Selamat dalam beragama, jangan main-main dalam beragama. Beragamalah, tunaikanlah ajaran-ajaran agama sepenuhnya, seutuhnya. Salamatan fid din. Wa afiatan fil jasad, kesehatan jasmani. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu. Wa barakatan apa? Saya kalau baca satu-satu suka lupa itu. Salamatun fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi ya. 4 itu. Inilah jaminan untuk hasanah fid dunya. Nah, hasanah fil akhirah kelanjutannya. Maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. 4 juga itu. Itu untuk hasanah fil akhirah. Wa qina adzabannar ya, 2 yang selanjutnya itu. Karena waktu yang terbatas, jadi Bapak Ibu khususnya apa istilahnya ini Ustaz Bobby, santri atau penghuni pesantren Husnul Khotimah ini Masya Allah, ini adalah orang-orang yang cenderung menjemput maut. Karena banyak yang takut mati. Banyak yang takut mati dengan berbagai alasan belum cukup menikmati kehidupan duniawi. Takut mati karena membayangkan kematian itu sebagai sesuatu yang momok, yang berat, yang membawa siksa. Atau takut mati karena ya hubbud dunya. Wa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tapi kalau saya yakin bahwa penghuni dari pesantren ini nanti adalah orang-orang yang hamba-hamba Allah yang justru mau menjemput maut. Yang cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Pencipta. Nggak banyak ya. Ini kalau di survei yang hadir ini, siapa yang siap mati sekarang gitu. Mungkin sedikit ya. Tapi kalau sudah menjemput maut, ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena rasa cinta dan rindu. Ya. Mohon maaf saya mungkin juga belum sampai ke tingkat itu ya. Bahwa siap untuk mati dan rindu pada Allah itu. Masih ada juga itu, ingin tetap di dunia. Karena masih ingin berdakwah. Gitu. Nah, dan inilah ya, kebahagiaan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dari kita yang panjang umurnya. Ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata hadis. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, tapi baik perbuatannya, amal-amalnya. Jadi bukan panjang amal, panjang umur, tapi buruk amal ya, nggak sedikit gitu. Udah tua tuh masih aja melanggar, terjebak ke dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran. Tapi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Insyaallah nanti yang berada di pesantren ini ya
penuh dengan amal-amal soleh ya. Ada hadis itu ya, Kang Didin, Ustadz Didin, apa? Karena umur umatku itu mabaina sitin wa sab'in ya. Sebenarnya. Ya, umur umatku kata Rasulullah adalah antara 60 sampai 70 gitu. Ya. Ini yang hadir ini nggak tahu nih. Ini di atas 60 semua nih ya. Ada sih yang kecil-kecil itu anak cucunya yang dibawa kemari. Saya sudah 61 jalan. Mau 62 nanti akhir Agustus ini. Itu miladiah. Kalau Hijriyah sudah 63, sudah sama dengan usia Rasul ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kira-kira Ustadz Bobby yang umur paling tua di antara kita ini berapa ya? Ustadz Bobby? Boleh sambil buka itunya. Yang paling tua di antara kita ini masih muda-muda semua. Ya, itu ada Bu Imas Fatimah, Prof. Din. Ibu Tuh, Imas. ngacung tangan itu. Oh, Ibu Imas tuh paling 60-an itu. 60-an Bu Imas. Enggak, saya umurnya 76. Oh, alhamdulillah. Mungkin ada yang tua dari Ibu Imas ya, 76. Waduh. Ini seusia ibu saya waktu wafat dulu. Ya, Tapi ya. Ibu Imas, bolehkah saya berbagi cerita? Iya, baik Pak. Waktu saya bertemu dengan seorang ulama Turki di Istanbul, ya. Ada pertemuan gitu. Beliau itu sudah tua sekali, di atas kursi roda gitu. Tapi begitu saya tanya, kam umurukum ya fadilat syekh, berapa umur syekh? Jawabnya 62. Saya tanya lagi 62, saya nggak percaya. Ini syekh ini bohong nih. Syekh ini melakukan kebohongan publik. Saya tanya sekretarisnya, umur syekh itu 92. Aduh. 92. 92 tahun usia realnya. Tapi kalau saya tanya selalu 62. Ada korting 30 tahun. Usut punya usut. Saya tanya syekh itu kalau ditanya orang usianya, walaupun realnya 92 tahun, tapi selalu menjawab 62. Kenapa? Kan dengan alasan Ibu Imas ya. Ya. Syekh itu nggak mau sombong di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah itu hanya 63 tahun. Oh. Maka kita nih harus menjawab menurut Syekh. Ya. Usia Rasul jadi 62 tahun. Nah, Ibu Imas berapa umur sekarang? 62. Sudah berubah itu. Tadi 66, sekarang berubah jadi 62. 76 korting. Jadi 76 jadi 77. Jadi 76 jadi 62. Syekh Turki itu nggak mau sombong di hadapan Rasulullah. Kan Rasul 63 tahun kan? Ya, kita mengakunya 62 tahun. Oh gitu ya. Baik. Cuma saya temukan dalam Al-Qur'an, fa bi ni'mati rabbika Hadis. terhadap rahmat nikmat Tuhanmu sampaikanlah. Jadi jangan bohong. Iya. Sampaikanlah usia real. Ibu Ipas berapa? 76. Kembali ke 76. Saya ingin akhiri ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Didin ya. Maka saya berharap pesantren ini akan menjadi tempat bagi kita semua, bagi para santrinya ya, yang berusia lansia itu untuk menjemput maut. Dan oleh karena itu saya kira pesantren ini nggak bisa satu, Pak Ustadz Bobby, harus berada di mana-mana. Betul. Saya membayangkan nanti di seluruh daerah ada itu. Iya. Kalau tidak pasti datang itu ke Bogor itu nanti yang dari daerah-daerah itu. Betul. Yes. Dirancang program-program yang bermanfaat tentu ya. Ya dengan amalan, doa, zikir ya, dalam rangka menjemput husnul khotimah itu. Amin. Namun yang kedua ya saya berpikir ini agak praktis saran ini. Supaya pesantren ini juga nanti ya sesekali dikunjungi oleh yang muda-muda. Ya. Katakanlah ada program untuk yang muda ya, setiap mabit, setiap Jumat malam atau Sabtu malam gitu. Supaya yang muda-muda ini juga ingat mati, karena hidup kita di dunia ini hirup pikuk kadang-kadang kita lupa mati.
Ini kebetulan tadi disebut di belakang saya ini ada sebuah makam di tengah pesantren yang kami dirikan di Sumbawa sana, pesantren modern internasional di Amalela. Ini makam dari leluhur ya, 8 di atas kami yang berasal dari Goa Makassar. Makamnya di atas bukit dulu, kumuh. Dan tempat orang berbuat syirik. Taruh kertas, taruh gelang, nanti diambil lagi gitu. Beliau hanya ulama lokal ya di Kabupaten Sumbawa sana. Ini saya pugar karena saya pernah berkunjung ke Grozny di Rusia sana. Saya lihat ada makam seorang syahid. Saya foto. Saya kirim, tolong nih di pugar makam itu bangun seperti ini gitu. Nah, itu berada persis di tengah pesantren dan ada lahan sekitar 5 hektar di sekitar pesantren, di sekitar makam. Dan ada lahan lagi dari pemerintah, hutan produksi yang sekarang ada. Itu kawan-kawan Pak Heri dari YBM PLN ya, Pak Heri sudah pernah ke sana dan beliau juga ada membantu ya. Dan termasuk sekarang sedang membangun menara air ya, tinggi sekali. Nanti ditulis jadi ikon YBM PLN. Saya bilang kan ini menara air, airnya mengalir, nah, seperti pahala donaturnya. Jadi Bapak yang mewakafkan tanah itu yakinilah Pak. Bapak Allah akan menggantikannya. Ya. Membana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, Allah akan menggantikannya dengan rumah di surga. Saya kira bukan masjid itu tempat bersujud, termasuk pesantren ini. Ya. Jadi Bapak wakif tadi, insya Allah Bapak sudah akan disediakan oleh Allah lahan di surga nanti 1,2 hektar ya. Ya. Sekitar 2 hektar nanti itu. Maka jangan ragu-ragu untuk berwakaf dan termasuk yang membantu juga nanti. Siap. Ikut juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kira Ustadz Bobby ini saja. Baik, Prof Din. Pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi semuanya sudah disampaikan oleh Prof Din Syamsuddin. Juga tadi saya malah pengen bertanya tentang pesantren beliau di Amalela di Sumbawa, dan beliau sudah ceritakan langsung. Rupanya bisikan hati saya sudah kedengaran langsung oleh Prof Din. Jadi tingkatannya sudah waliullah namanya kalau begitu. Prof Din tadi sampaikan bahwa pesantren ini jangan yang tua-tua mulu yang diajak ke sana Ustadz. Nanti yang muda-muda juga perlu. Dan saya infokan kepada Prof Din Syamsuddin dan semua yang ikut dalam kajian Zoom ini, bahwa hanya berjarak kira-kira 20 meter, Prof Din, dari lokasi pesantren Husnul Khotimah buat yang lansia ini, ada pesantren Tursina YBM PLN, yang dibuat oleh YBM PLN, dan anak-anaknya sudah pada ngangkat tangan tuh, yang lagi menyaksikan. Nah, itu mereka dada-dada, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, ini pesantren yang jarak cuma 20 meter, diwakafkan oleh seorang hamba Allah. Dan nanti saya beritahukan siapa beliau. Dan ini adalah videonya pesantren Tursina YBM PLN. Silakan, host diputar. Hasil berdirinya Pondok Yatim Putra, maka dari itu kami tergerak untuk mendirikan Pondok Yatim Putri. Mohon doa serta dukungannya agar proses pelunasan pembelian berjalan dengan lancar.
Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tayangan pesantren YBM Tursina PLN yang berjarak hanya sekitar 20 meter dari lokasi pesantren Husnul Khotimah insyaallah. Dan tadi juga sudah ditayangkan ada pesantren Pondok Yatim, baik yang putra maupun putri. Saya ingin sampaikan kepada semua sahabat yang ikutan dalam aplikasi Zoom ini bahwa 2 lokasi itu diwakafkan oleh ibunda kita tercinta, Ibu Hajah Imas Fatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dan keluarganya dari setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh anak-anak santri yang ada di sana. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi motivasi bagi kita, dan saya ingin memberi kesempatan buat Ibu Imas Fatimah, dan nanti satu lagi untuk pesantren Yatim Putri juga saya akan mengundang Bapak Heri Hasanuddin. Beliau yang menjadi inisiator untuk wakaf pesantren Yatim Putri, diperlukan 1,2 miliar dan beliau memulai dengan 700 juta. Kepada host saya persilakan Ibu Imas dan Pak Heri untuk ditampilkan di layar. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam. Ini perlu tisu apa enggak? Iya Pak. Silakan. Masya Allah, ini senantiasa sehat mudah-mudahan. Insya Allah. Lokasi lagi di mana? Di Puncak apa lagi di Jakarta? Di Jakarta Pak. Di Jakarta. Ya. Jadi begitu pesantren sudah ditempati teman anak, baik yang di 2 lokasi, di Seruni maupun di atas, apa yang dirasakan? Mohon disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sangat berbahagia sekali. Alhamdulillah. Ada pesantren Tursina dan ada pondok yatim. Dan saya juga berterima kasih kepada Nazir yang adalah YBM PLN yang telah mendirikan dan membangun pesantren di mana tanahnya saya wakafkan. Saya melihat sangat bermanfaat sekali pesantren Tursina tersebut. Demikian juga yang rumah yatimnya. Tidak banyak yang saya bisa katakan kecuali saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam usia saya yang setua ini, saya masih bisa berbagi. Terima kasih Pak, terima kasih ya Tuhan. Ya Allah, siang-siang begini jadi haru ngelihat ibunda jadi netes air mata. Kalau bahasa Jawanya merebes mili namanya. Karena yang dilakukan Bu Imas, tadi Bu Imas menyebut ada Nazir namanya YBM PLN, dan Nazirnya adalah Pak Heri Hasanuddin. Begitu Bu Imas kan? Dan Pak Heri rupanya ngerasa iri sama Bu Imas karena sudah mewakafkan 2 lokasi, dan akhirnya beliau pun juga ikutan untuk memulai pesantren Yatim Putri di Cisarua. Dan saya ingin host hadirkan juga Pak Heri Hasanuddin di layar. Silakan. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Heri. Ibu Imas ini memang luar biasa ya. Di samping juga tentu para kiai, para ulama, kita juga melihat contoh-contoh sahabat Rasul ya, yang telah mewakafkan asetnya untuk kepentingan umat dan kemuliaan Islam tentunya. Dan saya sangat terinspirasi gitu ya. Itu saya sendiri langsung. Dan alhamdulillah untuk wakaf Bu Imas Fatimah ya aja. Dua-duanya sudah terwujud. Amin. Jadi saya juga saat ini berada di pesantren Tahfiz Trainer Tursina YBM PLN di Cisarua bersama para ustadz dan juga santri-santri yang berada di sini, dan alhamdulillah saat ini santrinya
insya Allah di bulan Juli sudah 100 orang. Kemudian di tanah yang di kawasan Kota Seruni juga sudah ditempatin oleh anak-anak yatim putra, kurang lebih sekitar 38, dan di bulan Juli sudah mencapai 50 orang. Atas inspirasi dari teman-teman ya, dari Ibu Imas yang telah memberikan contoh kepada kami yang masih muda-muda, kalau kata Prof. Din tadi, usia 60 itu masih usia muda ya. Kemudian juga ada teman-teman lain juga yang sama-sama menginspirasi, ada Ibu Walida ya, yang mewakafkan kantornya di Jalan Simatupang untuk kantor GW, kemudian juga ada Pak Ken ya, yang hari ini mungkin sibuk di studio ya, menyiapkan kegiatan kajian pada pagi hari ini. Dan juga ada Pak Tri yang sudah bernazar atau berniat akan mewakafkan perusahaan sembakonya. Dan tentu masih ada teman-teman lain yang memberikan inspirasi kepada kami, sehingga rasanya kalau kita juga tidak ikutan begitu ya, nanti nggak kebagian surga di akhirat. Jadi saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Prof. Din Samsudin, kepada Prof. Didin, kemudian Dr. Samsi Ali ya, dan Ustadz Bobi tentu yang pada hari ini bisa memakmurkan kajian online ini, dan alhamdulillah Allah memberikan bonus. Bonusnya adalah tercatat dalam rekor muri pertama launching pesantren via virtual. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya kira mungkin demikian, supaya berbagi sharing nanti mungkin Pak Ken juga bisa sharing bagaimana beliau di tahap terakhir bisa melunasi villa yatim putri yang insya Allah dari penghimpunan terakhir dananya sudah terkumpul semua sebesar 1,3 miliar. Masya Allah. Ya, saya kira demikian. Terima kasih pada teman-teman semua, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kegiatan ini, aktivitas ini memberikan semangat dan gelora menjadi gelora energi wakaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah Pak Heri, Bunda Imas Fatimah. Saya minta kepada kesediaan Prof. Didin Hafiduddin dan Prof. Din Syamsuddin untuk mendoakan dua orang wakif istimewa kita, Pak Heri dan Ibu Imas Fatimah. Dipersilakan Pak Kiai Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal syukru, wa lakal mannu, wa lakal fadlu. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Mujib as-Sa'ilin. Terimalah amal ibadah saudara-saudara kami yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan membangun umat, membangun generasi mendatang lebih baik. Ibu Imas, Pak Heri, kemudian Bapak Ibu yang lain, yang terus-menerus mewakafkan hartanya, pikirannya dan tenaganya. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah yang terus mengalirkan pahala saat beliau-beliau sudah meninggalkan dunia ini. Sebagaimana Engkau sebutkan dalam hadis Nabi-Mu, ya Allah, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka terputus amal perbuatannya, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kedua beliau dan juga sahabat-sahabat kami yang lain menjadi inspirasi, menjadi contoh yang baik bagi generasi mendatang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Jazakumullah Prof.
Didin Hafiduddin atas doanya buat dua wakif istimewa kita, Ibunda Imas Fatimah dan juga Pak Heri Hasanuddin. Buat semua sahabat-sahabat yang hadir dalam kajian ini yang ingin ikut berwakaf di pesantren Islamic Senior Living Husnul Khotimah, kalian bisa transfer ke BRI Syariah dengan nomor rekening 1049 567 428. Sekali lagi 1049 567 428 atas nama Gelora Energi Wakaf. Dan buat Prof. Din Syamsuddin, tadi saya barangkali belum mention, sudah bergabung dengan kita juga Imam Syamsi Ali dari New York. Jadi alhamdulillah kita berempat, ada Prof. Didin Hafiduddin, ada Prof. Din Syamsuddin, dan juga Imam Syamsi Ali, sebagaimana ditampilkan di layar pada saat ini. Insyaallah. Dan sekarang saatnya kita berikan kesempatan buat Imam Syamsi Ali jauh. Ini sudah jam 12 lebih kayaknya, Imam Syamsi ya. Jam berapa di sana? Mic-nya Imam Syamsi Ali tolong dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 11.40. Masya Allah. Harusnya jadi pembicara awal Imam Syamsi ya. Insyaallah kita akan minta Imam Syamsi untuk bicara tentang potret keluarga senior di Barat. Kalau di Indonesia, kita orang Timur biasanya orang tua masih tinggal sama kita. Dan banyak sekali muslim-muslim yang berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau di Barat, kita pengen tahu bagaimana orang-orang Barat memperlakukan orang tuanya di sana. Kepada Imam Syamsi, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Profesor Din Syamsuddin, Profesor Didin Hafiduddin, Ustadz Bobi, Pak Heri, Ibu Imas, dan seluruh yang hadir pada acara kajian Zoomia kita pada malam hari ini waktu New York dan pagi hari siang hari waktu Indonesia. Syukur alhamdulillah, saya merasa bahagia bisa menemani guru-guru kita dan Bapak dan Ibu semua pada kesempatan yang sangat mulia ini, apalagi dalam sebuah acara yang sangat mulia untuk melaunching, meresmikan sebuah pondok pesantren yang unik, yang khusus ditujukan bagi lansia kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah kita, dan yang terpenting mudah-mudahan Allah kabulkan dari kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tentu semua kita dalam hidup ini berlari di belakang satu kata. Tidak ada kata yang lain. Dan kata itu adalah sukses. Semua orang ingin sukses. Dan ternyata juga Al-Quran itu semuanya bermuara kepada kesuksesan. Kalau kita membaca Al-Quran dari surah pertama sampai surah terakhir, maka sesungguhnya segala sesuatu dari perintah-perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu membawa kita kepada kesuksesan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian Allah menyimpulkan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang sukses. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Qad aflahal mu'minun. Dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khair la'allakum tuflihun. Maka sekali lagi, semua kita ini berlari di belakang kata al-falah atau kesuksesan itu. Masalahnya kemudian adalah bahwa masing-masing kita punya definisi tentang apa itu kesuksesan. Tentu umat Islam sudah jelas definisi kesuksesan. Tapi yang menjadi masalah adalah manusia-manusia yang sedang dalam kebingungan dalam kehidupan dunianya. Dan itulah yang terjadi dalam dunia barat sekarang ini. Definisi begitu ragam. Ada yang mengatakan bahwa kesuksesan itu ketika kita sudah berhasil dalam bisnis. Ada yang berasa berhasil ketika anaknya sudah dikirim ke universitas yang paling bergengsi. Apakah itu Harvard, apakah MIT, Cornell, Princeton, dan sebagainya. Ada yang merasa sukses ketika mereka menjadi populer, itulah orang-orang Hollywood misalnya. Tapi ternyata Allah memberikan kepada kita sebuah definisi yang bersifat absolut sifatnya dalam Al-Quran. Dan definisi itu disebutkan dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Tentu ini mengejutkan. Karena di saat kita akan berbicara tentang sebuah kesuksesan, justru dimulai dengan penyebutan bahwa semua jiwa akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahlamu yang sempurna itu akan diberikan hanya di hari kiamat nanti. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan dalam dunia ini tidak selalu promising. Saya sering mengingatkan kepada teman-teman imigran yang datang ke Amerika Serikat, betapa Amerika ini kerap kali diberikan gelar sebagai the land of dream, pulau impian. Dan saya selalu mengatakan silahkan bermimpi setinggi langit. Tapi percayalah bahwa Amerika tidak akan bisa memberikan balasan kepada impian-impian kita yang indah-indah itu. Kenapa? Karena dunia ini secara totalitas tidak bisa memberikan impian kita. Kenapa? Jawabannya sangat sederhana. Keinginan manusia itu tiada batas. Sementara dunia ini sangat terbatas. Dan oleh karenanya kalau kita bermimpi untuk menemukan sebuah impian kita dengan dunia ini, kita akan putus asa pada akhirnya. Itulah sebabnya Allah menegaskan pertama kali, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Maka keberuntungan yang sungguhnya, kesuksesan yang sungguhnya adalah ketika sudah kita berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita harus selamat dari api neraka itu. Kenapa Allah menyebutkan pertama kali selamat dari api neraka baru masuk ke dalam surga? Karena seandainya kita menghitung-hitung seluruh amalan-amalan kebaikan kita ini, maka amalan kita tidak akan menjamin kita untuk masuk surga. Itulah sebabnya yang menjamin kita masuk surga adalah rahmah dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita lakukan adalah upaya untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Imas, mudah-mudahan Pak Eri dan semua yang muwakif pada malam hari ini yang hadir ya telah menemukan pintu-pintu kerahmatan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada tema yang diberikan dan ini singkat sekali tentang kehidupan lansia di dunia barat. Memang salah satu hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah bahwa keluarga kita itu, anak-anak kita itu, generasi kita itu bisa menjadi dua ujung pedang. Bisa menjadi keberkahan, tapi sekaligus juga bisa menjadi musuh-musuh bagi kita. Inna min amwalikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Boleh jadi ada di antara pasangan-pasangan kamu itu dan anak-anak kamu itu musuh-musuh kamu. Nah, kalau kita melihat kehidupan orang-orang barat ini, maka sesungguhnya mereka sedang berada dalam sebuah penderitaan yang tiada ujung. Dan awalnya itu adalah karena terjadi apa yang disebut dengan tughyan dalam kehidupan. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang melakukan tughyan, melampaui batas-batas dalam kehidupan ini dikarenakan atharul hayatad dunya, mencintai dunia yang berlebihan, cinta dunia sesungguhnya nggak ada masalah. Orang cinta rumahnya, orang cinta keluarganya, orang cinta mobilnya, orang cinta jabatannya, silakan saja. Yang menjadi masalah itu zaman itu, hubban zaman itu. Yang saya istilahkan adalah cinta yang radikal, berlebih-lebihan. Karena begitu radikal dalam mencintai dunia ini, maka dia rela untuk melampaui batas-batas yang ada. Dan ketika sudah terjadi melampaui batas-batas itu, maka disitulah fa'innal jahimah hiyal ma'wa. Terjadilah jahanam-jahanam dalam kehidupan itu. Maka kalau kita melihat dalam kehidupan keluarga yang ada di Amerika Serikat ini, begitu banyak jahanam yang terjadi. Coba deh kalau kita jalan-jalan di sore hari di Central Park misalnya, saya beberapa kali lari sore, saya suka jogging. Lalu saya melihat ada, kalau di sini orang tua disebut senior citizen. Dia orang tua itu, umur yang sudah 65-an ke atas gitu, senior citizen. Kita lihat mereka duduk di pinggir-pinggir park. Ketika ada anak yang lewat, bisa kita melihat betapa gitu ya, manis hatinya ingin sekali memeluk anak itu. Kenapa? Karena mereka sudah ditinggalkan oleh generasi mereka. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan timbal balik ketika mereka juga tidak pernah memperhatikan generasi mereka. Itulah sebabnya kalau kita melihat doa Rasulullah, doa Islam, mendoakan orang tua. Rasulullah mengatakan, Rabbi ghafirli wali walidayya, Al-Quran ya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kata kama ini begitu sangat krusial.
Kalau orang tua ingin diperhatikan anaknya, maka orang tua harus memperhatikan anaknya. Sebab ada timbal balik. Ada orang tua, anak-anak ingin bertanggung jawab, tapi orang tua tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Itulah sebabnya dalam doa kita, kama rabbayani shaghira sangat krusial. Kalau ingin untuk diperhatikan, ya perhatikan anak. Yang terjadi di Amerika ini adalah, bahwa begitu karena orang berlari semua di belakang material, terjadi kehidupan materialistik yang sangat luar biasa, maka perhatian kepada generasi sudah hilang. Tidak ada lagi. Oke, apa yang terjadi? Terjadi apa yang disebut dengan lost generation. Generasi yang hilang. Generasi di Amerika ini ditandai oleh dua karakteristik yang sangat mendasar. Yang pertama adalah lonely generation atau generasi yang apa itu kalau lonely ya bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya lonely itu, Ustaz? Lonely generation. Jadi karena tidak menemukan kasih sayang, ya, mulai dari tidak disusui, ya, karena ibu-ibu takut kecantikannya hilang kalau menyusui anaknya, maka anak-anak pun tidak disusui. Padahal menyusui anak itu bukan sekedar memberikan makanan fisik, tapi sesungguhnya yang terpenting adalah mentransfer rahmat dan kasih sayang kepada anak tersebut. Karena kedekatan antara anak dan ibu adalah ketika menyusui. Itulah sebabnya digambarkan dalam Al-Quran, ketika terjadi hari kiamat, maka ibu-ibu yang sedang dekat kepada anaknya itu dilempar pun sedemikian dahsyatnya hari kiamat itu. Terjadi kedekatan intim antara seorang anak dan ibu ketika menyusui. Orang-orang ibu-ibu di barat tidak mau menyusui anaknya lagi. Kenapa? Karena takut kecantikannya terganggu. Tentu juga karena memburu profesional, karir yang mereka buru. Maka anak-anak tidak memiliki rasa kasih. Mereka merasa lonely dalam kehidupan ini. Yang kedua, angry. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajar untuk berkasih sayang. Maka generasi di Amerika ini begitu sangat marah. Sehingga apa yang terjadi, begitu mereka berumur 18 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, merasa I'm independent. Saya sudah bisa berdiri sendiri, maka saya tidak perlu lagi orang tua. Dan mohon maaf, banyak juga teman-teman muslim kita yang imigran kena getahnya ini. Apalagi imigran dengan bahasa yang seadanya terkadang berkomunikasi pada anak-anaknya sudah accent American, sudah susah berkomunikasi. Ketika orang tuanya menyuruh mereka sholat, mereka akan mengatakan, Dad, Mom, it is my own business, this is not your business. Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Gitu. Ini sering terjadi. Maka sekali lagi, orang tua harus mulai mempersiapkan untuk diperhatikan oleh generasinya dengan memperhatikan generasi itu. Sebab kalau tidak memperhatikan generasi, jangan pun akan diperhatikan generasi masa depan. Dan itu yang terjadi di Amerika Serikat ini. Begitu orang tuanya sudah tua, dimasukkan ke rumah-rumah jompo. Kita sekarang ini mengalami di COVID-19 ini betapa orang-orang tua di rumah-rumah jompo itu mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Sedangkan tidak ada COVID-19 saja, jarang ditemui oleh keluarganya, anak-anaknya. Apalagi dengan COVID-19 ini, mereka tidak pernah ditemui. Maka kami orang Islam sekarang ini mempergunakan kesempatan. Apa yang kami lakukan? Kami justru minta izin kepada rumah jompo untuk datang. Dan terkadang hanya membacakan cerita-cerita kepada orang tua itu. Ada antara orang-orang kita. Ini bagian dari dakwah kita. Kenapa mereka membutuhkan kasih sayang? Nah, maka orang-orang tua di Amerika ini betul-betul sudah seperti, dilupakan oleh generasi. Palingan ditemuin sekali sebulan, itu pun sudah bagus. Terkadang hanya Thanksgiving Day saja. Mungkin sekali setahun saja. Saya ingin menutup barangkali dengan cerita, mungkin Ibu Yasmin masih ingat, Ibu Yasmin ini orang Padang. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya menjadi imam di Islamic Center New York, ada seseorang yang menelpon saya dengan accent bahasa Amerika. Ya, perempuan. Lalu dia mengatakan, apa benar ini Mr. Syamsi Ali? Saya katakan, iya saya. Dia memakai kata Mr. Saya katakan, iya benar. Dia katakan, saya mau minta tolong. Oh, minta tolong apa? Ibu saya ada di rumah jompo ini, ya, tidak jauh dari masjid kita, dan ibu saya sedang sakit. Datanglah saya ke rumah jompo itu, saya lihat ibunya sedang sakarat sebenarnya. Maka segera saya kemudian minta kepada kantor rumah jompo itu agar menelpon anak tersebut, perempuan tersebut. Apa jawabannya? Mohon maaf, saya masih sibuk, tolong dibantu dan diurus segala sesuatu yang diperlukan. Lalu saya tanya, apa yang spesifik diperlukan ibunya? Katanya, ibu saya itu Muslim dan dia berpesan kalau meninggal, tolong diurus mayatnya secara Islam. Lalu saya tanya, kamu agamanya apa? Dia diam saja. Nah, lalu kemudian saya membacakan, mentalqin ibu itu, membaca surah Yasin di samping ibu tersebut. Lalu kemudian saya tinggalkan.
dan saya kemudian menyampaikan ke beberapa orang Padang, gitu. Karena ibu ini ternyata orang Padang, termasuk Ibu Des ya, kalau Ibu Yasmin mungkin kalau nggak salah Ibu Yasmin juga datang ketika itu. Lalu keesokan harinya ternyata beliau meninggal. Lalu saya telepon anak tersebut, ternyata masih mengatakan bahwa dia masih sibuk. Tolong diurus karena rumah jompo itu sudah menerima sebenarnya ongkos untuk pengurusan mayat ibunya. Bayangkan, seorang keturunan Indonesia tapi dia lahir di Amerika, tidak memiliki lagi rasa kasih kepada ibu. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena merasa seolah orang tua sudah ada di rumah jompo, makanannya sudah diurus, tempat tinggalnya mewah, rumah jompo yang mewah ini. Padahal ibu orang tua kita ketika tua, mereka itu mohon maaf ingin diperlakukan seperti dulu waktu kecil. Makanya kamarot bayani saghira itu betul-betul terjadi. Sebagaimana orang tua kita memberikan kasih sayang kepada kita, orang tua membutuhkan kasih sayang seperti itu. Maka Al-Quran mengatakan, imma yang belughanna indaka ahaduhuma aw kilahu. Apa itu Ustaz Bobby? Oke, dalam Al-Quran dikatakan indah, ya, dan penekanannya saja indah ya. Nah, kata indah itu menunjukkan bahwa orang tua kita harus berada di samping kita setiap saat. Semakin tua, semakin dekat dengan kita. Orang tua tidak membutuhkan makanan yang banyak. Orang tua tidak membutuhkan duit dari kita. Orang tua tidak membutuhkan rumah yang mewah. Yang mereka butuhkan adalah kasih sayang dari kita. Maka kamarab bayani saghira ini betul-betul adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan pesantren Husnul Khatimah ini bisa menjadi perpanjangan tangan. Daripada memberikan rasa kasih sayang kepada orang tua kita yang dibutuhkan pada saat seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan itu mereka dalam keadaan bahagia, tenang, tentram, hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang tenang. Amin. Ya, sehingga Al-Qur'an mengatakan ya, yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah masanya kepada Allah menghadap kepada Allah dengan hati yang tenang seperti ini. Saya kira demikian Ustaz Bobi, terima kasih. Mohon maaf karena saya baru dengar juga ini topiknya, temanya, jadi saya mungkin kurang terarah menyampaikan materi. Mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih pada guru-guru kita. Saya banyak mengambil manfaat malam ini dari Profesor Din, kemudian Profesor Hafiduddin. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan umur panjang, keberkahan dalam hidup insya Allah. Dan kemanfaatan lebih. Luar biasa, itu kisah terakhir itu, heart touching itu Imam Syamsi. Saya ingin berterima kasih kepada semua para pembicara, Prof. Didin Hafiduddin, Prof. Din Syamsuddin, juga Dr. Imam Syamsi Ali dari New York, dan sahabat-sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliau semuanya sudah japri ke saya dan ke panitia. Jadi untuk pesantren Husnul Khatimah ini, masing-masing beliau mewakafkan 10 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Dan jazakumullah Kiai Didin, Kiai Din Syamsuddin, Imam Syamsi Ali. Barangkali ada statement masing-masing, boleh 1 menit. Kami dari Gelora Energi Wakaf mengucapkan jazakumullah ahsanul jazaa. Silakan Kiai Didin Hafiduddin. Suaranya nggak terdengar. Atau saya persilakan Prof. Din Syamsuddin terlebih dahulu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Imam Syamsi Ali tadi itu, berdasarkan Al-Quran, agar para orang tua kita dapat berada di samping kita. Maka oleh karena itu, seandainya pondok pesantren Husnul Khatimah ini menampung para lansia, namun para putra-putri, anak cucu, jangan meninggalkan mereka. Seringlah datang ke pesantren, dan bila perlu mereka juga ikut dalam waktu tertentu belajar di sana. Saya berdoa semoga pesantren ini membawa manfaat bagi umat, terutama bagi pembinaan hamba Allah yang ingin menjemput al-maut dan ingin menebar amal-amal soleh kepada semuanya. Selamat barakallahu fikum. Jazakumullah Prof. Din Syamsuddin. Ke Dr. Imam Syamsi Ali, silakan. Terima kasih banyak
atas wakafnya 10 juta untuk Gelora Energi Wakaf untuk pesantren Husnul Khatimah ini. Dan silakan closing statement. Jazakumullah khair Ustaz Bobby atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Kami juga sedang mengupayakan pendirian pondok pesantren di Amerika yang masih dalam proses ya. Alhamdulillah propertinya, lahannya sudah kita milikin 7,4 hektar. Dan insya Allah mudah-mudahan terus berlanjut. Ini salah satu upaya kita untuk li'ala'i kalimatillah, tidak ada tujuan lain kecuali untuk itu di Amerika Serikat. Apalagi dalam suasana di mana sekarang ini kita menghadapi rasisme yang tinggi, kemudian Islamofobia yang terus meninggi. Tapi pada saat yang sama, alhamdulillah, insya Allah kita tetap optimis. Karena memang pada akhirnya yang namanya kemenangan itu pasti berpihak kepada kebenaran. Itu adalah sebuah optimisme yang tidak pernah berkurang dari kita. Jadi mohon doa juga dan untuk kami semua. Siap. Buat kawan-kawan, baru saja Imam Syamsi Ali menyampaikan tentang beliau akan membangun pesantren Nusantara Foundation di Amerika. Bagi kawan-kawan yang ingin ikut berwakaf, boleh kunjungi www.nusantarafoundation.org. Begitu ya Imam Syamsi Ali ya? Ya benar. Baik, jadi yuk ikutan, dan ini pesantren pertama di Amerika, kata Imam Syamsi Ali. Insya Allah atas izin Allah kita wujudkan. Saya beri kesempatan ke Prof. Didin Hafiduddin untuk menyampaikan closing statement. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua guru-guru kita mulai dari Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin, Profesor Kiai Haji Din Syamsuddin, kemudian Dr. Imam Syamsi Ali dari Amerika, semuanya sudah memberikan kesempatan kepada kita tentang perspektif, insight, semua tentang pentingnya kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berterima kasih kepada mereka semuanya, dan mereka sudah tidak hanya memberikan semangat, motivasi tentang wakaf, dan mereka pun masing-masing sudah menjadi panitia. Mereka berwakaf 10 juta rupiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka semuanya. Allah tambahkan kemuliaan, Allah tinggikan derajat mereka, dan Allah bahagiakan mereka dunia dan akhirat. Jazakumullah. Dan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan launching pesantren ini, dan masing-masing panitia memberitahukan kepada kita agar kita bersiap-siap untuk bikin tulisan seperti ini, Husnul Khatimah, Bismillah Husnul Khatimah. Jadi kita akan siapkan, dan tatkala kita launching, insya Allah nanti akan disaksikan oleh Museum Rekor Indonesia. Dan ini akan menjadi launching pesantren pertama secara virtual, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemudahan dalam pembangunan pesantren Husnul Khatimah ini. Dan sahabat-sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingatkan bahwa bagi kawan-kawan yang ingin berwakaf, silahkan kawan-kawan wakaf lewat Bank BRI Syariah dengan nomor rekening bisa ditampilkan barangkali oleh panitia di layar 1049 567 428. Sekali lagi 1049 567 428. Dan bagi yang sudah ikutan, berapapun nilainya, silakan konfirmasi ke Ustadz Alam di nomor 0857 9315 4451. Sekali lagi, bagi yang sudah berwakaf, silahkan konfirmasi ke 0857 9315 4451. Dan ini saya akan mempersilahkan perwakilan dari Museum Rekor Indonesia, Pak Jaya Suprana, atau barangkali mewakili. Sepertinya sudah siap apa belum? Mohon info. Kawan-kawan host, itu para peserta sudah ngangkat kertas semuanya itu. Masya Allah. Jazakumullah. Barangkali sambil menunggu Museum Rekor Indonesia, saya akan menyapa kawan-kawan semuanya. Satu persatu barangkali host boleh buka mereka dari mana. Atau kalau mungkin host juga tahu asal mereka dari negara mana atau dari daerah apa, boleh dipersilakan dan tampilkan. Biar kita sambil menunggu keseruan
pencatatan Museum Rekor Indonesia ini. Masya Allah, banyak sekali tulisannya tuh. Wah, ini santri-santri dari Pondok Yatim Duafa Tursina. Mic-nya boleh dibuka biar kedengaran mereka itu. Mic mereka tolong dibuka. Ini pesantren Tursina YBM PLN. Masya Allah. Fastabiqul khairat husnul khotimah. Ini akan jadi tetangga ya sama pesantren husnul khotimah ya. Sudah santri-santri sudah kembali belum di Tursina YBM PLN? Oh ya, sok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini gambarnya ada di Tursina YBM PLN, suaranya ada di pesantren Putra Yatim. Assalamualaikum. Masya Allah. Anak-anak yang ada di pesantren Yatim Duafa Tursina yang paling jauh dari mana? Majalengka. Oh, Masya Allah. Usianya yang paling kecil umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Yang paling gede umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Masya Allah. Sehat-sehat semua ya. Allah. Ini Papua Barat. Pak Basri La Indika. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Basri. Masya Allah. Halo, Assalamualaikum. Kami dari Papua Barat. Insyaallah Bismillah menuju husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Posisi ada di mana? Pak Basri? Sinyal kayaknya barangkali enggak terdengar. Nah, ini di layar adalah Pak Tri Kiswandi. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Masya Allah, Putri. Lagi Cilacap apa gimana ini? Ya, lagi ini di mobil Pak Ustaz. Di mobil. Posisi Ya, sudah udah nyampe di rumah kayaknya ini. Ini baru siap-siap berangkat Pak Ustaz. Oh, siap berangkat. Iya. Siap. Oke. Sip ya, mudah-mudahan lancar perjalanan. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Baik, gambar beralih ke Omar Nifa Bayasud. Assalamualaikum. Posisi ada di manakah, Pak Umar? YBM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ustaz. Nusa Tenggara Timur. Di kota? Kupang. Kota Kupang sekarang. Masya Allah. Aman-aman semua di sana? Alhamdulillah. Zona aman, merah apa zona hijau? Sekarang sudah zona merah, Ustaz. Oh, Masya Allah. Zona merah. Mudah-mudahan semuanya aman-aman, semuanya sehat-sehat. Ya, silakan ke tempat yang lain. Hostnya, terima kasih banyak. Pak Siswanto di Sorong. Assalamualaikum Pak Siswanto. Waalaikumsalam. Insya Allah. Posisi di Papua Barat ya? Betul sekali di Sorong. Sorong. Insya Allah. Sorong itu dekat Raja Ampat ya? Betul sekali. Masya Allah. Asal dari mana Pak Siswanto? Asal dari Nganjuk, Jawa Timur. Sudah berapa lama di Sorong? Sudah 30 tahun. 30 tahun, Insya Allah. Mudah-mudahan tetap aman. Amin. Ya. Lanjut ke Ibu Endang Solastri, Bogor. Sila. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih banyak atas dukungannya. Amin. Insya Allah. Nanti siap-siap ya, jadi santrinya pesantren Husnul Khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya amin ya Allah. Salam buat keluarga, salam buat santri semua ya. Ya, amin insya Allah. Sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lainnya. Ini ada Cak Imam 89 Sulawesi Barat. Ya Allah. Sulawesi Baratnya di mana, Pak Imam? Sulawesi Tengah Gorontalo, Pak.
sebenarnya. Sulawesi Tengah. Saya posisi Sulawesi Utara, mewakili Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Oke, insyaallah aman-aman Gorontalo ya. Aman. Kalau Sulawesi asalnya Imam Syamsi Ali Sulawesi, tapi beliau itu di Ini bukan kalau tidak salah. Madiah, bro. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama, Ustaz. Pak Abdurrahim Razak. Assalamualaikum. Mic-nya belum dibuka. Sambil menunggu, saya ingatkan lagi bagi sahabat-sahabat yang ingin berwakaf berapapun dari rezeki, maka silahkan wakaf ke BRI Syariah di nomor 1049567428 atas nama Gelora Energi Wakaf Foundation. Dan mohon konfirmasi ke 0857 931 54451 dengan nomor WA Kang Alam. Insyaallah. Pak Abdurrahim Razak, posisi ada di manakah ini? Mic-nya belum dibuka oleh host. Ya, sudah mulai terdengar? Iya, balik lagi lu mah. Betul lu. Masih enggak? Oke. Sepertinya ini tayangan di halamannya YBM PLN Tursina dan hanya berjarak sedikit sekali ke lokasi pesantren Husnul Khotimah. Dan ini adalah santri-santri YBM PLN Cisarua, lokasi di mana Ibu Imas mewakafkan tanahnya seluas 1,2 hektar dan sekarang sudah diisi oleh santri-santri di sana. Dan ini juga barangkali Ustadz Jais terlihat di sana akan segera mengantarkan tayangan ini untuk kita lihat sama-sama lokasi pesantren Islamic Senior Living Husnul Khotimah. Jangan-jangan hilang sinyal di sana. Tapi nggak apa-apa, keseruannya sudah kita dapatkan dan semoga kita menjadi saksi berdirinya Islamic Senior Living Pesantren Husnul Khotimah di Cisarua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan niat suci ini dan semua kita yang menjadi saksinya, sahabat-sahabat semua, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kita untuk mewakafkan harta dari apa yang Allah titipkan untuk mewujudkan pesantren Husnul Khotimah ini. Perwakilan dari MURI, silakan kawan-kawan host ditampilkan. Barangkali Pak Salman bisa dibantu. Siapa nama dari MURI? Baik, belum ada kabar rupanya. Dan sepertinya ada miskomunikasi. Dan saya kira kita sudah lama menunggu. Insya Allah tetap tercatat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan pembangunan Islamic Senior Living Pesantren Husnul Khotimah di Cisarua, Bogor ini. Atas kesediaan kawan-kawan semuanya, baik panitia di Keluarga Besar Gelora Energi Wakaf, juga dari Sinergi Foundation, Nusara Foundation, Nurul Fikri, Askar Kauni, dan semua pihak yang tergabung dalam acara ini. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, semua para peserta, para pembicara. Sampai jumpa lagi. Untuk terakhir kali, sambil kita foto, angkat sekali lagi, kita akan foto bareng-bareng ya. Angkat sekali lagi, dukungan untuk pesantren Husnul Khotimah. Silakan difoto oleh panitia. Masya Allah. Terima kasih atas dukungannya dan jazakumullah ahsanal jaza. Sampai berjumpa lagi. Insya Allah Gelora Energi Wakaf juga akan hadir dan menyampaikan info terbaru seputar pesantren Husnul Khotimah dan semua program-program lainnya. Jazakumullah, sampai jumpa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdirinya Pondok Yatim Putra, maka dari itu kami tergerak untuk mendirikan Pondok Yatim Putri. Mohon doa serta dukungannya agar proses pelunasan pembelian berjalan dengan lancar. Cinta ikhlasmu pada manusia.